Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Muhammad Sahabuddin. Pada pembelajaran kali ini kita akan bahas koordinat kartesius. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filosof asal negara Prancis, yaitu bernama Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik-titik tersebut. Jadi koordinat kartesius dinyatakan dengan koordinat X, Y. Terdiri dari koordinat X atau absis dan koordinat Y atau absis atau ordinat. Titik pangkal koordinat 0,0 merupakan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk menentukan koordinat titik-titik pada gambar di samping, kita mulai yang pertama. Untuk menentukan titik A itu dari titik 0,0 atau titik pangkal melangkah 1, 2, 3, 3 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 ke atas, 6 ke atas. Berarti 3,6. Kemudian titik B, menentukan koordinat titik B dari titik pangkal 0,0, 1 melangkah 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke atas. Jadi koordinat titik B adalah 4,4. Kemudian untuk menentukan titik C, koordinat titik C dari titik pangkal 1, 2, 3, 4. Jadi melangkah ke kiri 4 satuan, berarti X-nya negatif. Kemudian dilanjutkan 1, 2, 3 ke atas. 3 ke atas, berarti koordinatnya adalah negatif 4,3. Kemudian koordinat titik D. Dari titik 0,0 melangkah 6 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Berarti X-nya sama dengan negatif 6. Kemudian dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Berarti Y-nya sama dengan 5, maka koordinat titik D adalah negatif 5, negatif 6,5. Kemudian posisi koordinat titik E. Dari titik pangkal 0,0 melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri. Dilanjutkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya juga negatif 5. Jadi koordinat titik E adalah negatif 5, negatif 5. Kemudian untuk titik F. Dari titik pangkal digeser atau melangkah 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2, 3 ke bawah. Jadi ke kiri itu negatif, ke bawah juga negatif. Maka koordinat titik F adalah negatif 3, negatif 3. Kemudian posisi titik G. Koordinat titik G dari titik pangkal koordinat 1, 2 ke kanan, berarti positif, X-nya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Ke bawah karena negatif, sumbu Y satu adalah skalanya negatif, berarti koordinat titik G 2, negatif 6. Kemudian koordinat titik H dari titik pangkal koordinat melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, berarti X-nya sama dengan 6. Kemudian dilanjutkan 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah.
berarti Y-nya sama dengan negatif 5. Jadi koordinat titik H adalah koordinat titik H adalah 6, negatif 5. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Jadi ada 4 kuadran, sumbu X, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1, di mana X-nya lebih besar dari 0 atau positif, Y-nya juga positif. Kemudian kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya yang positif. Karena ke sini X-nya ke sini X-nya negatif, ke sini Y-nya positif. Kemudian kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya juga positif. Contoh, titik A negatif 1,2, B 2, negatif 3, C 4,1, dan D negatif 5, negatif 2. Selidikilah di kuadran mana saja titik-titik tersebut. Penyelesaian. A negatif 1,2. Karena A-nya negatif 1, kemudian Y-nya, X-nya ya, X-nya negatif 1, Y-nya positif 2, berarti ada di kuadran kedua. Kemudian titik B, 2, negatif 3. X-nya positif, Y-nya negatif. Maka titik B di kuadran keempat. Kemudian C, 4,1. X-nya positif, Y-nya juga positif, berarti titik C di kuadran ke-1. Dan yang titik D, negatif 5, negatif 2. X-nya negatif, Y-nya negatif, maka titik D di kuadran ketiga. Jarak dua titik pada bidang koordinat. Titik A dengan koordinat X1, Y1, titik B, koordinat X2, Y2, maka jarak titik A ke B atau panjang AB adalah AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini rumus jarak antara dua titik. Contoh, diketahui titik A negatif 1,1 dan B 3, negatif 2. Pertanyaannya, hitunglah panjang AB. Penyelesaian. Panjang AB merupakan jarak titik A ke B. AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 ditambah Y2 dikurangi Y1. Dari sini diperoleh, jadi A ini X1, Y1, X1-nya negatif 1, Y1-nya 1. Kemudian X2-nya 3, Y2-nya negatif 2. Sehingga diperoleh akar X2 dikurangi X1 berarti 3 dikurangi negatif 1. Plus, ini negatif dari negatif sama dengan positif. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Sama dengan 4 kuadrat. Kemudian, Y2 dikurangi 1, Y2-nya negatif 2 dikurangi 1. Negatif 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti 16 ditambah 9 sama dengan 25. Maka AB sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang AB adalah 5 cm. Demikianlah anak-anak materi koordinat kartesius pada pembelajaran kali ini. Silakan simak video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Jika kalian menganggap bahwa video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, silakan like dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.